Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dipertemukan dalam rangka menunaikan salah satu perintah dalam Al-Quran, yaitu untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah insyaallah, yang akan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yang telah mengantarkan kita dari kegelapan kepada jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah atau juga nama lainnya adalah Al-Bara'ah, karena di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ada beberapa ayat yang penyebutannya beda tapi ayat maksud sama. Salah satunya At-Taubah atau Al-Bara'ah. Ada juga Al-Isra, disebut juga dengan surah Bani Israel. Di dalam surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, Allah menurunkan 4 ayat, 3 ayat berturut-turut, ayat 75, 76, 77, dan ayat keempatnya ayat 103. Yang ini berkenaan dengan riwayat salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salabah bin Khatib. Dan juga ayat ini kalau kita pahami menyinggung tentang sifat-sifat orang munafik. Saya bacakan saja ayatnya, kayak enggak hafal, mohon dimaklumi. Saya juga buka kacamata, karena pakai kacamata justru enggak melihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadlihi lanasaddaqanna wa lakunanna minas sholihin. Ayat 75, artinya, dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat berikutnya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ayat 77, fa'aqabahum binafaqin
fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah wa ma wa'aduhu wa bima kanu yaksibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan di dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ini asbabun nuzul tentang sahabat Nabi yang saya sebutkan tadi. Suatu ketika Salabah mendatangi Nabi. Dia ingin menyampaikan hajatnya, minta didoakan agar Allah memberikan rezeki yang berlebihan, yang lebih, kira-kira begitu gampang. Kata Salabah, ya Rasulullah, mohonkan aku kepada Rabb agar aku diberikan rezeki atau harta yang banyak, kira-kira begitu. Mendengar permintaan Salabah, Nabi tidak serta-merta mengabulkan, tidak serta-merta mendoakan, tetapi justru Nabi mengingatkan. Jawab Nabi, wahai Salabah, yang sedikit kau syukuri lebih baik daripada banyak namun kau tidak bisa mensyukuri. Nah, ini kita juga perlu berpikir dua kali untuk memohon minta kekayaan, minta harta banyak dan seterusnya, karena ngeri di akhir riwayat ini. Salabah ini mulanya orang yang miskin tapi taat beribadah, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Rupanya Rasulullah ini sudah tahu bahwa ini kalau dikabulkan mungkin bermasalah. Salabah mungkin tidak tahan dengan kemiskinannya itu. Dia datang lagi bermohon dengan permohonan yang sama, tapi Nabi menjawab juga dengan permohonan sama. Di situ diceritakan berkali-kali, bukan hanya 1-2 kali. Tapi itulah, karena dia mendesak, maka Nabi memohonkan. Sampai-sampai Salabah berikrar. Berikrar itu berjanji, demi Allah, jika Allah memberikan rezeki kepadaku, maka aku akan menunaikan kewajibanku untuk bersedekah, kira-kira gitu, untuk bersedekah dan memberikan kepada yang berhak. Mendengar begitu Rasulullah, dia sudah berikrar, berjanji, baik kata Rasulullah, karena tadi sudah diingatkan risikonya. Rasulullah mendoakan sesuai dengan permohonannya, dan Allah mengabulkan. Itu enaknya kalau kita sekarang ini masih ketemu dengan Rasulullah, memohon apa saja mungkin dikabulkan juga. Tapi sekarang mungkin puluhan tahun kita tidak dikabulkan. Sama siapa kita memohon? Sama siapa minta bantuan kalau bukan kita sendiri? Allah mengabulkan. Mula-mula Salabah ini memiliki 1 ekor domba. Ada yang mengatakan 1 ekor kambing, ada yang mengatakan 1 ekor biri-biri. Nah, kita tidak tahu. Kalau logika kita, kalau 1 ekor tidak ada jantan atau betina saja mungkin agak susah. Tapi kalau Allah punya mau, dalam waktu singkat maka ternaknya Salabah ini berkembang pesat, beranak pinak, sampai-sampai
lorong-lorong kota Madinah penuh. Sahabah masih aktif melaksanakan sholat berjamaah. Seiring dengan perjalanan waktu dan berkembangnya ternaknya, maka sahabah pindah ke tempat yang agak jauh untuk mengembalakan ternaknya. Dan dia pada waktu itu masih melaksanakan sholat berjamaah, namun ini adalah setelah selesai melaksanakan penggembalaannya, mungkin agak terlambat, perjalanan waktu berkembang lagi, mungkin sudah penuh sesak ribuan, pindah keluar kota Madinah. Ada yang menyebutkannya itu di satu lembah di luar kota Madinah yang makin jauh, karena mungkin sudah ribuan ternaknya itu. Sahabah hanya sempat melaksanakan sholat Jumat. 5 waktunya sudah mulai berkurang, sudah mulai kelihatan janjinya. Padahal tadi mengucapkan demi Allah. Ini risikonya kalau kita bersumpah demi Allah, itu risikonya terlalu besar. Kemudian lama-kelamaan karena sibuknya, sholat Jumat sudah tidak pernah lagi. Lama tidak muncul-muncul, sudah sibuk karena sudah sibuk dengan ternak urusannya. Rasulullah bertanya pada sahabat, mana Salabah ini? Kata sahabat, Salabah ya Rasulullah sudah jauh tempatnya, dia sudah sibuk dengan ternaknya, sudah menjadi orang yang sukses, kira-kira begitu. Apa jawaban Rasulullah? Cilaka, cilaka, cilaka Salabah. Maka turun ayat di surah Al-Bara'ah ayat 103 yang berkenaan dengan untuk pemungutan zakat. Husnin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ayat ini yang dipakai orang kalau orang menerima zakat harus didoakan. Ini perintah, ini perintah didoakan. Dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah mengutus 2 orang sahabat dengan memberikan surat perintah untuk memungut. Kalau dulu tuh dipungut, diambil. Kalau sekarang kan kita menyerahkan kesadaran, tapi sekarang kalau dulu tuh dipaksa tuh diambil. Dengan membawa surat perintah ini, ayat pertama-tama didatangi oleh sahabat siapa? Salabah, karena janjinya tadi dia sudah mulai ingkar. Didatangi Salabah, ternyata dia berdalih, menghindar. Kalau kita, ya nanti aku belakangan, yang lain aja dulu, aku belakangan aja. Mungkin kalau yang sudah baru aku, mungkin bahasanya begitu. Ini sudah mengingkari. Pergilah sahabat tadi ke tempat yang lain. Setelah dari tempat lain, kembali ke Salabah. Apalagi jawab Salabah, bukankah ini upeti? Padahal itu jelas ayatnya untuk menzakat, tapi bukankah ini upeti? Kalau upeti itu bukan juga hadiah, tapi adalah semacam sogokan lah begitu, dianggap menyogok. Bukankah ini upeti? Ya, sahabat pergi pulang melapor kepada Rasulullah. Tidak lama kemudian Salabah dia membawa
hartanya, zakatnya untuk menyerahkan. Tetapi apa-apa? Jawab Rasulullah, tidak. Aku tidak lagi menerima zakat. Para sahabat, Rasulullah sudah meninggal, para sahabat pun tidak berani menerima zakatnya Salabah. Dalam satu riwayat bahwa ditolak, maka Salabah itu ambil tanah, ditumpahkannya ke atas kepalanya, mungkin saking menyesalnya. Nah, ini ada yang menganggap bahwa riwayat ini daif, yaitu diriwayatkan oleh At-Tabarani, Ibnu Marduwai, Ibu Abi Hatim, dan Baihaqi dengan sanad yang daif. Jadi ada yang mengatakan itu daif. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, terutama untuk mengingatkan diri sendiri, saya sendiri, dan terserah pada jamaah. Yang penting sudah saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.